Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan bersama jamaah Masjid Agung Sleman dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan sebagaimana biasanya kajian ini nanti akan dibacakan teks bukunya, kemudian jamaah bisa mengikuti dengan membaca buku bagi yang memiliki bukunya, dan nanti kita akan berikan sedikit catatan berkaitan dengan apa yang kita bahas. Kita mau belajar tentang jangan hanya belajar dari satu madhab. Jangan hanya belajar dari satu madhab. Yang saya maksud di sini adalah membatasi. Jangan membatasi diri hanya dengan belajar satu madhab. Mungkin kalau konteks di tempat kita, jangan membatasi diri hanya dengan satu guru, namun kita anti dengan yang lain. Kalau sifatnya hanya itu yang saya tahu, atau itu yang bisa saya jangkau, tidak masalah. Tapi kalau kita membatasi, saya maunya hanya ini, saya nggak mau sama yang lain. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, saya hanya bisa belajar dari ini, taunya ini, tidak masalah. Karena masing-masing orang barangkali daya jangkaunya berbeda-beda. Ada orang yang hanya bisa menjangkau guru tertentu dan dia tidak bisa menjangkau yang lain. Namun dia tidak membatasi. Kalaupun ada guru yang lain yang menyampaikan, dia akan tetap menerima. Tapi kalau membatasi, nah bagian ini yang perlu untuk diluruskan. Sekarang kita akan lihat apa pengaruhnya ketika orang itu membatasi. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Baik. Jangan hanya belajar satu madhab saja. Membatasi diri hanya belajar satu madhab terkadang memberikan efek samping. Di antaranya mengingkari pendapat lain tanpa melihat latar belakangnya. Asy-Syatibi mengatakan, membiasakan para pelajar untuk tidak mengkaji kecuali satu madhab terkadang menjadikannya mengingkari semua madhab selain madhabnya selama dia tidak menelaah dalil-dalilnya. Hal tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap para ulama yang telah diterima oleh masyarakat karena keutamaan dalam masalah agama. Masya Allah. Baik. Ini keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam risalah Ma la yajuzu fihil khilaf. Asy-Syatibi menyebutkan, inna ta'wida talibil ilmi alla yattali'a illa ala madhabin wahid. Membiasakan para pembelajar untuk tidak mengkaji kecuali dari satu mazhab saja. Baik, yang kita catat dari keterangan Asy-Syatibi adalah dia mendoktrin para pembelajar, para murid untuk tidak mencari ilmu dari tempat yang lain. Pokoknya kamu cukupkan ini saja, satu guru aja. Itu yang kata Asy-Syatibi nggak boleh. Berbeda dengan Bapak kalau mau belajar, urutannya yang pertama Bapak pelajari dulu matan. Bapak pelajari dulu matannya, sudah? Ini kita mulai dari matan mazhab Syafi'i misalnya. Tapi tidak menutup diri jika ada keterangan dari ulama yang lain, dia siap untuk menerima. Kalau seperti itu tidak masalah. Karena tadi ya, jangkauan orang dalam belajar itu beda-beda. Ada orang yang dia ketika belajar hanya bisa menjangkau, anggaplah seperti ini Pak, gedung ini sangat besar.
Saya hanya bisa menjangkau gedung ini dari sisi utara. Saya tidak bisa bergerak sampai selatan. Tapi saya tidak membatasi diri, andaikan saya dari arah selatan, saya akan tetap memasuki gedung ini. Paham ya? Baik. Kalau orang cuma membatasi, saya tidak mau masuk gedung ini kecuali dari arah utara, ini keliru. Gedung ini punya banyak pintu. Dari utara ada, dari selatan ada, dari timur ada. Maka kau harus siap menerima semuanya. Meskipun bisa jadi ketika awal mula kau menjelajahi gedung ini, kau hanya bisa dari satu arah. Namun kau tidak boleh membatasi arah yang lain. Nah, belajar agama juga seperti itu. Islam ini sangat luas. Anda ibaratkan seperti sebuah bangunan yang besar sekali. Madhab yang Anda pelajari itu seperti pintu dari mana arah kita belajar. Ada yang menggunakan pintu A, maka dia masuk ke dalam Islam, mempelajari Islam melalui pintu A. Ada yang melalui pintu B, sehingga dia mendalami Islam melalui jalur pintu B. Nah, kalau cuma membatasi, keliru. Namun kalau bisanya hanya sementara ini saya hanya bisa melalui pintu A, saya belum tahu pintu B, saya belum tahu pintu C, enggak masalah. Bisa dipahami ya? Baik. Karena belajar agama itu seperti memasuki sebuah wilayah yang di situ ada banyak keterangan. Semakin kuat kemampuan orang belajar, itu sama seperti ketika orang memasuki sebuah bangunan dan dia bisa menelusuri semuanya. Nah, ketika dia bisa menelusuri semuanya, maka dia menguasai bangunan itu. Tapi ada sebagian yang hanya bisa masuk melalui satu arah saja, hanya ngerti di satu titik saja, tapi area yang lain dia nggak ngerti. Nah, di antara efek sampingnya, kata Asy-Syatibi adalah ini bisa menimbulkan orang itu mengingkari semua madhab selain madhabnya. Madama lam yattali ala adillatihi, sementara dia tidak menelaah dalil-dalilnya, sehingga di samping dia mengingkari madhab yang lain, dia sendiri kalau ketemu madhab yang lain tidak tahu sebenarnya madhab yang kedua ini bisa jadi lebih sesuai dalil. Dan itu terkadang bisa menyebabkan munculnya kebencian terhadap sebagian ulama, padahal ulama itu diterima oleh masyarakat. Dan kita bisa lihat ya, suasana semacam ini di negara Indonesia, di tempat kita, di masyarakat kita, ada sebagian orang yang hanya membatasi diri ketika belajar fikih. Saya hanya mau hasil dari keputusan ormas tertentu, yang lain tidak mau. Itu salah satu contohnya. Nah, fenomena itu sudah pernah disinggung oleh Asy-Syatibi rahimahullah, dan beliau menilai ini bisa berbahaya bagi kelangsungan pembelajaran orang tersebut. Saya masuk dalam sebuah grup. Grup ini adalah grup alumni sekolah saya dulu. Yang sekolah saya adalah sekolah salah satu ormas. Ketika ada sebuah pembahasan tertentu, kemudian dicantumkan ada keputusan dari ormas ini yang bunyinya A. Terus ada anggota grup yang lain yang menyampaikan ini juga ada pendapat B. Nah, lalu ada salah satu di antara anggota di grup itu yang bilang, ya kita kalau sudah menjadi anggota ormas A sudah selayaknya harus mengikuti konsesi dari ormas tersebut, membatasi. Saya alumni di situ, tapi bagi saya tidak membatasi. Kalau itu benar saya ambil, kalau bagi saya ada sisi lain yang lebih benar, maka saya mengambil dari sisi yang lain. Tapi ini salah satu bukti bahwasanya di tempat kita fenomena ini ada dan banyak. Paham ya maksudnya? Dia membatasi diri hanya dengan keputusan ormas tertentu. Jadi kalau dulu ada madhab dengan keputusan ormas lebih luas mana? Lebih luas madhab.
Islam itu lebih luas dari madhab. Sehingga orang yang hanya membatasi diri dengan madhab membatasi Islam. Islam jauh lebih luas daripada madhab manapun. Ormas kadang lebih sempit daripada madhab. Nah, masyarakat kita diperkenalkan pembelajaran berkaitan dengan masalah agama, kalau dibatasi oleh keputusan ormas, jadinya menyempitkan yang sudah sempit. Islam itu luas, tapi dibatasi oleh madhab. Lalu madhab yang luas dibatasi lagi oleh keputusan ormas. Keputusan ormas kadang dibatasi lagi oleh tokoh-tokoh di ormas itu. Wis pokoknya kowe kudu melu aku wae. Sehingga hanya satu tokoh yang didoktrin oleh tokoh ini, kamu ikut saya saja. Atau ikut para kiai di pondok saya saja. Dah, selesai. Nah, yang seperti ini kita tidak setuju, karena kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah bahwa praktek semacam ini justru nanti akan menimbulkan dampak negatif, di mana orang itu jadi a priori dengan pendapat yang lain, padahal bisa jadi pendapat yang lain itu lebih benar. Baik, sekarang kita akan lihat gambaran situasi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Gambaran situasi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi terjadi di dunia nyata. Tidak hanya di masa sekarang, bahkan pernah terjadi di masa silam. Ada seorang ulama Malikiyah dari Andalus, itu Ibnul Arabi, yang wafat pada tahun 543 Hijriah, pernah menceritakan bahwa guru beliau, yaitu Abu Bakar At-Turtusi, mengangkat tangan pada saat hendak ruku dan bangkit i'tidal pada saat sholat. Suatu ketika Imam Abu Bakar At-Turtusi datang ke daerah perbatasan Abu Syu'ara. Di daerah itu masyarakatnya bermadzhab Malikiyah, dipimpin oleh Abu Thamnah. Ketika sholat, mereka tidak mengangkat tangan baik saat ruku maupun bangkit dari i'tidal. Baik, dan ini salah satu di antara fikih dalam sholatnya Malikiyah, itu tidak mengangkat tangan, sehingga tidak ada gerakan-gerakan mengangkat tangan baik ketika mau ruku, i'tidal maupun yang lainnya. Selanjutnya, pada saat waktu zuhur, Abu Bakar At-Turtusi masuk ke masjid. Beliau pun maju ke shaf pertama dan melakukan sholat sunnah. Di dalam masjid ada Abu Thamnah, yaitu pemimpin daerah itu, bersama beberapa orang bawahannya. Ketika mereka melihat Imam Abu Bakar At-Turtusi mengangkat tangan saat ruku dan i'tidal, Abu Thamnah langsung berkomentar, "Tidakkah kau perhatikan orang dari daerah timur ini? Bagaimana dia bisa masuk ke masjid kita? Tangkap dan bunuh dia, lalu buang jasadnya ke laut, agar tidak ada satupun orang yang tahu." Masya Allah. Mendengar ucapan Abu Thamnah, Ibnul Arabi langsung membela, "Subhanallah, ini At-Turtusi, ulama besar pada zaman ini." Mereka pun bertanya, "Lalu mengapa dia mengangkat tangan saat sholat?" Imam Ibnul Arabi menjawab, "Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat Imam Malik menurut salah satu riwayat penduduk Madinah." Ibnul Arabi berusaha menenangkan mereka hingga Imam At-Turtusi menyelesaikan sholat sunnahnya. Kemudian At-Turtusi digandeng oleh Ibnul Arabi ke rumahnya, dan beliau bertanya pada Ibnul Arabi tentang peristiwa yang terjadi. Setelah Ibnul Arabi bercerita, At-Turtusi malah tertawa sambil mengatakan, "Apa ruginya jika saya terbunuh di atas sunnah?" Subhanallah, seperti inilah salah satu efek samping ketika seseorang membatasi diri hanya dengan mempelajari satu madhab. Masya Allah. Sampai pada tingkatan apa Pak? Mau dibunuh, mau membunuh orang lain. Dan yang dibunuh ini bukan orang biasa, seorang imam besar, Imam At-Turtusi, salah satu di antara ulama mazhab Malikiyah. Walaupun masyarakat yang tadi mengingkari juga bermadzhab Malikiyah, tapi mereka nggak ngerti
Kebenaran ada di mana? Sehingga saat mereka melihat ada praktek yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aktivitas mereka sehari-hari, kami nggak kayak gitu kok ketika sholat. Ini orang kok aneh sendiri, kok bisa-bisanya dia masuk ke masjid kami. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada yang masuk ke masjidnya tapi dengan cara sholat yang berbeda, dia bahkan sampai mau dibunuh, tangkap dia. Coba lihat di sini, kalimat yang dia ucapkan adalah ala tara ila hadzal masyriqi kaifa dakhala masjidana. Coba lihat, orang dari timur ini kok bisa dia masuk ke masjid kita. Qumu ilaihi faqtulu. Tangkap dia, bunuh dia. Warmu bihi fil bahri fala yarakum ahad. Lalu buang jasadnya ke laut biar enggak dilihat oleh siapapun. Masya Allah. Padahal hanya karena beda cara sholat, sampai bisa menimbulkan kebencian dan sampai pada tingkatan ancaman pembunuhan. Maka Imam Ibnul Arabi yang waktu itu ada di tempat berusaha untuk menenangkan mereka, dan mereka mempertanyakan, kalau memang ini adalah seorang muslim yang baik, kenapa ketika sholat angkat tangan? Masya Allah. Jadi mengingkari cara sholat yang pakai angkat tangan. Maka dijelaskan oleh Ibnul Arabi, kadzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'al wa huwa madhhabu Malikin fi riwayati ahli al-Madinati anhu. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat Imam Malik dalam riwayat penduduk Madinah dari beliau. Nah, subhanallah. Ini terjadi karena apa? Hanya membatasi diri dengan satu madhab. Dan sangat mungkin terjadi demikian. Sangat mungkin terjadi demikian. Makanya ada ungkapan an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Sehingga di saat dia tidak tahu kalau itu benar, akan dia ingkari, akan dia musuhi. Makanya semakin banyak kebenaran yang tidak kita ketahui, mohon maaf, resikonya adalah semakin banyak kebenaran yang kita musuhi. Bapak bisa catat kalimat ini ya. Kalau ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, dalam bahasa Arab ungkapannya annasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Semakin banyak yang tidak kita ketahui, maka akan semakin banyak apa? Kebenaran yang akan kita musuhi. Kalau kebatilan kita benci, wajar. Saya enggak senang sama kebatilan. Wajar enggak? Wajar. Tapi kalau kebenaran kita benci, oh tunggu dulu, Anda salah. Kebenaran seharusnya dicintai. Maka kita belajar untuk mengenali mana-mana kebenaran agar kita tidak mengingkari kebenaran itu. Semakin banyak kebenaran yang tidak kita ketahui, maka semakin banyak kebenaran yang mungkin akan kita musuhi. An-nasu a'da'u ma jahilu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh lam yahtadu fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka mereka berkomentar, Al-Quran itu adalah ifkun qadim, kedustaan masa silam. Jadi saat mereka enggak ngerti Quran, mereka nuduh Qur'annya yang salah. Saat mereka enggak ngerti Quran, mereka nuduh Qur'annya yang salah. Baik. Selanjutnya, bagian yang ke-11, 4 madhab bukan agama yang maksum dari kesalahan. ini prinsip ya. Ya. Madhab tadi dengan Islam lebih luas mana? Islam. Lebih luas Islam. Oleh karena itu madhab itu bukan agama. Madhab bukan agama. Sehingga madhab tidak maksum. Beda dengan agama. Kalau agama itu maksum. Islam itu maksum enggak? Maksum. Kenapa? Ya enggak ada yang salah dalam Islam. Tidak ada yang salah dalam Islam. Sehingga Islam itu maksum. Tapi kalau madhab mungkin enggak ada yang salah. Ada. Kenapa? Karena madhab itu produk ijtihad, dan namanya produk ijtihad tidak maksum. Kita akan baca. Kita sepakat bahwa imam yang 4 yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas,
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah adalah imam dan panutan bagi kaum muslimin generasi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendapat mereka diterima di hati kaum muslimin dari generasi ke generasi. Namun kita juga sepakat bahwa ijtihad tidak hanya terbatas pada 4 ulama ini, karena Islam tidak mungkin hanya terbatas berada pada pendapat 4 imam ini. Masih banyak ulama lain yang sekelas dengan mereka, semacam Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Yahya bin Qattan, dan lain-lain. Untuk itulah para imam tersebut tidak pernah berharap agar madhabnya disikapi sebagai syariat yang maksum dari kesalahan. Demikian pula mereka sama sekali tidak bermaksud untuk memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan mereka menolak ketika ada orang lain yang mengambil pendapatnya tanpa mengetahui dalil yang menjadi landasan mereka dalam berpendapat. Kita telah mempelajari keterangan para ulama bahwa mereka tidak pernah mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Baik, ini prinsip. Tidak ada satupun ulama madhab yang menyuruh masyarakat untuk taklid kepadanya. Ya, beda dengan pondok pesantren ya. Ibarat kalau madhab itu seperti kendaraan, maka kernet bis akan mengajak apa Pak? Para penumpang naik ke kendaraannya. Ayo naik ke kendaraan kami. Dia akan rebutan penumpang. Sopirnya rebutan penumpang, kernetnya ikut nyari-nyari penumpang ya. Biar bisnya makin penuh. Itu kalau kita bayangin madhab seperti kendaraan bis. Anggaplah ada 4 bis yang terkenal. Bis Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Apakah mereka ingin mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk naik ke bisnya? Tidak. Imam madhab tidak pernah seperti itu. Sehingga beliau tidak pernah ngajak masyarakat, ayo ikuti saya. Tidak. Semakin banyak pengikut saya, maka nanti akan jadi kebanggaan besok di yaumil qiyamah. Tidak. Bahkan mereka menyampaikan sikap anti. Jangan kalian ikut saya kalau nggak tahu landasannya. Dan kalaupun kalian melihat pendapat saya salah, buang ke arah tembok. Nanti kita akan lihat bagaimana pesan mereka masing-masing. Dan itu bukti bahwa imam madhab tidak pernah mengajarkan kita untuk taklid kepada madhab. Tapi kenapa kita ngikuti madhab justru malah merasa kita harus taklid di situ dengan ngajak orang lain untuk ikut taklid di situ. Kesalahannya di situ ya. Sekarang coba kita lihat perkataan mereka masing-masing. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli." Jika saya menyampaikan sebuah pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah pendapatku. Baik, ini perkataan siapa? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Sekarang kita beralih ke perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Innama ana bashar ukhti wa usib." Ukhti'u wa usibu. Ukhti wa usibu. Fanzuru fi ra'yi fakullama wafaqa kitab wa sunnah fakhudhu bihi wa kullama lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Aku hanya manusia biasa, kadang salah dan kadang benar. Perhatikanlah pendapatku. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan ambil. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan tinggalkan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan yang semisal, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wada'u ma qultu. Apabila kalian jumpai dalam kitabku pernyataan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berpesan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malika wala Syafi'i wala al-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Baik. Janganlah taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i maupun Ats-Tsauri. Ambillah dari mana mereka mengambil. Sebagaimana imamnya tidak maksum dari kesalahan, demikian pula madhabnya tidak maksum dari kesalahan. Apa sih bedanya imam dengan madhab? Bedanya apa, Pak? Hah? Apa perbedaan imam dengan madhab? Madhab itu ilmunya, kalau imam, figur orangnya. Imam madhab itu figur orangnya, kalau madhab itu pendapatnya. Sehingga di sini misalnya ada Pak Imam, ya, beliau punya madhab enggak? Punya enggak, Pak? Punya pendapat. Pendapat beliau adalah mazhab beliau. Kita semuanya punya pendapat. Maka pendapat kita itulah mazhab kita. Nah, apakah mazhab kita sama seperti mazhabnya A, mazhabnya B, mazhabnya C? Ya, tergantung dari kita masing-masing. Bisa dipahami ya? Sehingga mazhab itu apa tadi? Pendapat. Oh, Masya Allah. Sehingga bedakan ada madhab imam. Kalau imam madhab adalah figur orangnya, kalau madhab imam adalah pendapat sang imam. Sudah? Dan tadi kita sudah menyebutkan keterangan dari masing-masing ulama 4 madhab yang kita kenal. Mulai dari keterangan Abu Hanifah, keterangan Imam Malik, keterangan Imam Asy-Syafi'i, juga keterangan Imam Ahmad rahimahumullah. Kita mengakui mereka semua adalah orang yang mulia, ulama-ulama besar, namun kita juga mengakui bahwa mereka bukan nabi, sehingga posisi mereka tidak maksum dari kesalahan. Posisi mereka tidak maksum dari kesalahan. Jika mereka tidak maksum dari kesalahan, berarti pendapat mereka juga tidak maksum dari kesalahan. Insya Allah cukup bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Intinya begini, madhab itu jangan dijadikan sebagai agama, itu saja. Jangan jadikan madhab sebagai agama, karena madhab itu bukan agama. Baik. Bahkan Imam Ahmad menyampaikan sebuah pesan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wala Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu taklid kepada Malik maupun Asy-Syafi'i maupun Al-Auza'i atau Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Bedanya apa antara taklid dengan mengambil dari mana mereka mengambil? Kalau Al-Auza'i mengambil dari dalil, kamu ikuti dalilnya. Sehingga saat mengikuti Al-Auza'i, tanyakan kepada beliau, wahai Imam Al-Auza'i, kenapa anda bersikap seperti ini? Oh, karena saya punya dalil ini. Dari situlah beliau mengajarkan, jika kamu mengikuti seseorang, tanyakan kepada orang itu latar belakangnya. Misalnya ya, Bapak ngelihat, saya mau tanya ya, Bapak tinggal di mana, Pak? Magelang. Di Magelang. Siapa nama tokoh agama yang sering Bapak ikuti? Banyak. Salah satu saja yang paling sering. Ustadz siapa? Ustadz
Ustadz idam ya. Nah, Ustadz idam. Baik. Ada enggak misalnya gerakan sholat Ustadz idam yang Bapak ikuti? Banyak. Jadi jenengan niru. Ustadz idam gini sholat kok kayak gini. Maka jenengan tiru ya. Nah, misalnya beliau itu kalau sholat subuh duduknya iftirash. Ya aku melu-melu iftirash. Beliau ketika tasyahud tangannya gini. Aku melu-melu gini. Ada kan kayak gitu ya? Sehingga kenapa beliau seperti itu? Kita ikut-ikutan. Kita tanya enggak latar belakangnya? Nah, kata Imam Ahmad, kalau ketemu kayak gitu tanya kepada beliau, Ustadz, kenapa Ustadz kalau tasyahud kok tangannya bergerak? Saya sementara ini cuma lurus gini Ustadz, tapi saya lihat Ustadz gerak, ya saya melu-melu gerak. Nah, saat kita tanya seperti itu, beliau menjelaskan, oh saya acuannya ini Pak, hadisnya ini. Oh gitu ya, sahih ini Ustadz, sahih. Nah, saat Anda yakin hadisnya sahih, maka sejatinya Anda ngikuti apa? Dalil, bukan taklid pada orang. Paham di sini? Baik. Dan masih banyak contoh yang lain. Ya, Bapak misalnya, siapa tokoh agama yang paling sering Bapak ikuti? Yang lain, yang Bapak lihat sholatnya, Bapak lihat bagaimana aktivitas dia. Ustadz Mukhtar di Magelang misalnya, Ustadz Mukhtar ya. Pernah lihat sholatnya beliau? Pernah. Saat beliau Bapak lihat, loh Ustadz Mukhtar kalau sedekap di bawah pusar. Misalnya ya, misalnya beliau kok sedekapnya di bawah pusar ya? Padahal saya biasanya gini. Kok beliau begini? Beda posisi ini. Nah, kira-kira sebagai muslim yang baik, waton melu atau takon? Hah? Asal ikut atau tanya? Tanya. Jadi Bapak mendekat ke beliau, Pak Ustadz, saya lihat kenapa Ustadz kalau sedekap kok di bawah pusar Pak Ustadz? Biasanya kan kayak gini, orang-orang tuh kayak gini, tapi kok jenengan sedekapnya di bawah pusar. Terus beliau ngasih penjelasan, oh saya kenapa sedekap di bawah pusar? Penjelasannya kayak gini. Nah, begitu Bapak dapat penjelasan, terus marem, oh berarti selama ini yang benar kayak gini, jenengan ngikut itu. Itulah yang disebut dengan apa? Ngikuti dalil, bukan ngikuti orangnya. Biar kita enggak taklid. Orang mau waton, gurune kaya ngono, aku melu kaya ngono. Nah, kalau waton seperti itu, Anda cuman muqallid. Tapi kalau Bapak tahu alasannya dan Bapak yakin dengan alasan itu, berarti yang benar seperti yang dilakukan oleh Ustadz, maka Bapak jadi muttabi, orang yang ngikuti. Dan itu lebih tinggi daripada muqallid. Paham ya? Baik. Gimana? Muqallid sama muttabi. Muttabi itu artinya orang yang ittiba. Ya, dia yang ngikuti. Maka tingkatkan, upgrade diri kita. Jadi muqallid, dari muqallid menjadi orang yang muttabi, yang dia bisa ittiba terhadap kebenaran. Bisa dipahami ya? Nah, kadang ada sebagian jamaah yang saking senangnya sama orang tertentu, ya melu-melu. Ustadznya ini kalau beliau masbuk, imamnya tasyahud akhir, beliau masbuk 1 rakaat. Bapak perhatikan, duduknya apa itu? Tawarruk. Loh kok tawarruk? Kan harusnya iftirash, tapi kok tawarruk? Ada juga yang duduk iftirash, ada yang duduk tawarruk. Mau nambahi 1 rakaat Pak, nambahi 2 rakaat atau kurang sekian rakaat karena masbuk. Lalu Anda melihat ustadznya ketika tasyahud akhir, imam tasyahud akhir, ternyata ustadznya duduknya iftirash atau duduknya tawarruk. Sampean pengen melu itu, sikap yang benar gimana? Waton ikut, asal ikut atau tanya? Tanya.
Ustadz, setahu saya seperti ini, kok tadi saya Ustadz sikapnya kayak gini. Nah begitu. Saya pernah mengalami kayak gitu. Saya pernah ikut daurah ya. Daurah kitab akidah, judulnya Syarah Mandhumah Al-Ha'iyah, karya Ibnu Abi Dawud, dan yang mensyarah Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr, yang ngisi Ustadz Ibnu Yunus. Kemudian waktu itu bertepatan saya sholat di samping beliau. Setiap kali beliau bangkit dari sujud, Allahu Akbar, itu angkat tangan, Allahu Akbar. Mau sujud lagi, angkat tangan. Dalam posisi duduk Pak. Sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Ya. Sujud, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, angkat tangan. Ratumon kayak gini ya. Angkat tangannya dalam posisi duduk, terus duduk di antara dua sujud, mau sujud lagi, angkat tangan, Allahu Akbar, terus sujud. Selesai sholat, saya tanya, baru pertama kali saya lihat pemandangan seperti itu. Maka saya tanya ke beliau, Ustadz, kenapa saya lihat Ustadz seperti itu? Ya modal kendel saya ya, modal kendel, berani sedikit, modal berani, jadi tahu latar belakangnya. Oh, baru tahu saya kalau ada kayak gini. Nah, mungkin nanti bisa dibiasakan seperti itu. Kalau Anda melihat tokoh tertentu yang Anda ingin ikuti, kok kayaknya ada yang berbeda, Anda lihat latar belakangnya. Ulama ahlu sunnah ditanya seperti ini, dia bahagia. Tapi yang bukan ulama ahlu sunnah ditakoni kayak ini, nesu. Kowe nek melu ya melu, ora usah takon-takon. Wah, iki pripun to? Mbah, jenengan niku lho, Mbah. Nek sedekap Allahu Akbar, kok diputer niku pripun? Nek arep melu ya melu, wis ora usah takon-takon. Oh. Duh, saya juga pernah punya guru yang kayak gitu. Waktu SMP itu ya. Saya belajar Bulughul Maram. Terus saya tanya kepada beliau tentang masalah mengeraskan dzikir. Ya, singkat cerita, sekolah resmi saya Muhammadiyah, sementara kiai yang saya jadikan guru untuk belajar Bulughul Maram itu salah satu tokoh NU di kampung. Saya belajar Bulughul Maram dari beliau. Nah, terus saya tanya, karena kan beda Muhammadiyah seperti apa, NU seperti apa. Nah, saya sempat tanya kepada beliau, dan beliau sedikit emosi. Dengan tetap menghormati beliau rahimahullah karena beliau guru saya, beliau nggak terima ketika itu, Mas. Akhirnya sejak saat itu ya saya nggak berani tanya lagi. Wong cah cilik Pak, SMP, dan beliau waktu itu sudah cukup senior, mungkin usianya sudah 60-an ke atas, sehingga jaraknya terlalu jauh. Tapi karena rodok kendel ya, siap untuk dimarahi. Nah, kegiatan belajar kalau bisa seperti itu, sensitif ketika melihat sesuatu yang baru, lalu kita pingin ngerti, Anda tanya, kok saya lihat Ustadz seperti ini, latar belakangnya apa, bisa nggak kami dapat penjelasan? Kalau sekiranya beliau nggak mau menjelaskan, nanti dulu ya, saya ada kesibukan, ya Bapak tunggu sampai kira-kira ada waktu yang tepat untuk bisa dapat penjelasannya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke-12. Kita lanjut yang ke-12, hukum menisbahkan diri dengan mazhab tertentu. Bentuk menisbahkan diri dengan mazhab tertentu, misalnya menyebut saya Syafi'iyah, saya Malikiyah, atau fulan Hambali dan sebagainya. Apakah sikap semacam ini dibolehkan? Ada 3 catatan untuk menjawab pertanyaan itu. 1. Semua nama itu tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW maupun para sahabatnya. Artinya
tidak ada kaitannya dengan latar belakang syariat. Berbeda dengan status mukmin atau muslim, atau status munafik atau kafir. Semua status ini ada dalam dalil sehingga memiliki latar belakang hukum syariat. Oleh karena itu, nisbah kepada madhab tertentu tidak boleh dijadikan standar membangun prinsip al-wala wal bara atau pro dan anti. Dengan demikian, kita tidak mengatakan semua yang mengandung nama Asy-Syafi'i dia pro dengan saya, selain Asy-Syafi'i anti dengan saya. Paham ini ya? Ya. Jadi nama ini baru ada belakangan. Tidak ada Umar bin Khattab Syafi'i, nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq Hambali, itu tidak ada. Apa madhabnya Ali bin Abi Thalib? Syafi'iyah, nggak ada. Itu baru muncul belakangan. Misalnya ulama fulan Asy-Syafi'i itu ada. Kalau dulu kan tidak ada. Karena memang dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Itu ada di tengah kaum muslimin meskipun tidak berangkat dari syariat. Paham ya? Karena tidak berangkat dari syariat, maka jangan dijadikan sebagai standar. Muslim itu ya harus salah satu dari 4 ini. Apakah Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Kamu apa? Saya Sulaimani. Oh, wong Sulaiman. Sulaimani. Oh, enggak boleh itu, pokoknya harus salah satu dari 4 ini. Salah atau benar ini? Salah atau benar? Salah. Karena 4 ini tidak ada latar belakang syariatnya. Dia tidak berangkat dari dalil. Yang saya maksud tidak ada latar belakang syariat, artinya tidak berangkat dari dalil. Oleh karena itu jangan dijadikan standar teman dan lawan, kawan atau lawan. Siapapun Syafi'iyah kawan, selain Syafi'iyah lawan, ya salah. Nggih, Pak. Siapapun Hambali kawan, selain Hambali lawan, itu juga salah. Mazhab yang lain juga sama. Kalau begini, semua Muslim kawan, salah atau benar? Betul. Benar. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena Allah menegaskan semua mukmin itu bersaudara. Ya. Dan bagaimana karakter para sahabat yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an? Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Yang bersama beliau itu siapa? Para sahabat. Bagaimana sikapnya para sahabat? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kenceng sama orang kafir, tapi kalau di antara saudara mereka sama muslim, ruhama, mereka saling kasih sayang. Itu sifatnya sahabat. Baik. Nah, kita juga demikian. Muslim saudara. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya mukmin itu saling bersaudara. Kita lihat di sini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan nama atau gelar yang boleh digunakan seperti bernisbah dengan imam tertentu, misalnya Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hambali. Bernisbah dengan kabilah tertentu, misalnya Al-Qaisi dan Al-Yamani, atau bernisbah ke nama daerah tertentu, misalnya Asy-Syammi, Al-Iraqi, Al-Misri. Ya, maksud beliau di sini adalah Anda bernisbah dengan Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya, itu sama sebagaimana ketika Anda menyebut diri Anda, saya dari Sleman, saya dari Ngemplak, saya dari Bantul. Begitu. Bapak dari mana? Magelang. Magelangan. Mati lampu, Ustaz. Pripun? Mati ke Magelangan, mati lampu, Ustaz. Oh, gelangan itu. Magelangi. Enaknya gimana Magelang itu? Karena huruf G itu gimana? Salam. Nah, as-salami.
Masya Allah. Sehingga sama sebagaimana identitas kita. Bapak apa identitasnya? Saya As-Sulaimani, saya dari Sleman. Saya dari Al-Jombori, dari Jombor. Al-Jambori berarti. Dan seterusnya. Bagi ulama bernisbah Asy-Syafi'i, Al-Hambali itu sama seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW nisbahnya apa? Al-Hashimi, Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi, karena beliau dari Bani Hashim. Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi, karena beliau dari Bani Taim. Umar bin Khattab Al-Adawi, karena beliau dari Bani Adi. Utsman bin Affan Al-Umawi, karena beliau dari Bani Umayyah. Dan masing-masing sahabat ma'ruf seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, ma'ruf Abu Sa'id Al-Khudri, terkenal ya. Baik. Abu Hurairah Ad-Dausi, karena beliau dari Bani Daus. Dan label itu bukan label syariat. Sehingga Nabi SAW tidak menjadikan hanya Bani Hashim yang boleh dekat dengan beliau. Tidak. Nyatanya pengganti beliau tidak Bani Hashim. Abu Bakar Bani apa? Bani apa tadi Abu Bakar? Taim, At-Taimi. 4 Khulafaur Rasyidin yang dari Bani Hashim siapa? Hanya Ali. 3 yang pertama semuanya bukan Bani Hashim. Artinya bukan Ahlul Bait. Abu Bakar, Umar, Utsman bukan Ahlul Bait. Baik. Sehingga posisi mereka tidak disyaratkan. Hanya yang Ahlul Bait saja yang boleh jadi pemimpin kaum muslimin. Tidak. Karena gelar-gelar seperti ini sifatnya hanya gelar karena latar belakang nasab atau karena latar belakang suku. Dan itu bukan gelar syariat. Gelar syariat itu apa? Muslim. Baik. Coba Bapak carikan dalam Al-Quran nama resmi untuk kita dalam Al-Quran itu apa, Pak? Apa nama resmi kita dalam Al-Quran? Apa? Mukmin, Muslim. Baik, coba buka surat Al-Hajj. Bawa mushaf. Buka surat Al-Hajj. Ayat terakhir dari surat Al-Hajj. Saya bukakan surat Al-Hajj, Bapak buka surat Al-Hajj. Ketemu? Nah, di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebutkan identitas kita. Surat nomor 22. Ketemu Bapak? Ketemu ya? Sudah ya? Ayat yang terakhir, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ketemu kalimat itu? Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah kalian di jalan Allah haqqa jihadih, dengan perjuangan yang sesungguhnya. Huwa jtabakum, dialah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan adanya al-haraj, kesulitan dalam agama. Millata abikum Ibrahim, itu adalah ajaran bapak kalian yaitu Ibrahim. Itu ajaran bapak kalian yaitu Ibrahim. Lalu Allah katakan, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Coba dibaca artinya. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Baik. Dialah Allah
yang menamakan kalian dengan orang muslim. Sejak dulu, maksudnya di kitab-kitab dulu, identitas kita umat Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil itu diberi nama muslim. Wa fi hadza, dan dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Maka siapa Anda? Saya muslim. Itulah identitas kita. Loh, kok kamu nyebut dirimu muslim? Allah ngasih nama saya muslim. Siapapun yang beragama Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, identitas resminya muslim. Nama resmi kita dalam Al-Quran adalah muslim. Bisa dipahami jamaah? Baik. Jadi kalau ditanya orang, kamu itu nama resminya apa sih? Salafi atau Wahabi atau Muhammadi atau apa? Atau apa? Kamu yang mana? Saya muslim. Itulah identitas resmi kita. Dah, lanjut sekarang. Masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun tidak boleh menjadikan nisbah semacam ini sebagai standar penilaian masyarakat. Loyalitas juga tidak boleh dibangun dengan alasan nama ini. Permusuhan juga tidak boleh dibangun karena perbedaan nama. Pada hakikatnya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kelompok manapun dia berasal. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kelompok manapun dia berasal. Sehingga kalau ada misalnya orang ormas sebelah, orang ormas sebelah dan dia paling bertakwa, ya dia kita sebut dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena standar baik buruknya kita ditentukan oleh takwa, tidak ditentukan dari kamu berasal dari ormas apa, mazhabnya apa. Tayyib. Nah jamaah, prinsip semacam ini perlu kita jaga. Jangan sampai kita loyal hanya karena punya kesamaan latar belakang suku atau golongan. Sampeyan tekan ndi Mas? Magelang. Wih, podo ya Mas. Berarti bolo awake dhewe iki. Nah, terus liyane Magelang, wah kabeh iki musuh kabeh. Oh, jangan kayak gitu ya. Leres nggih, Pak? Karena ndak boleh. Coba gara-gara seperti ini nyawa hilang. Misalnya ya, taklid dalam pertandingan sepak bola, masya Allah Pak. Sehingga ini yang satu madhab, podo-podo bonek, satu madhab ya. Musuh utama bonek kemana? Hah? Arema. Leres Arema. Oke. Arema. Nek ketemu pripun? Paten-patenan, saling membunuh. Kemudian Jackmania, mana Jackmania itu? Jakarta. Musuhnya mana? Hah? Viking. Apa? Bobotok. Ya, Bobotok. Wah, ini Bobotok. Ketemu Jackmania. Kalau ketemu gimana, Pak? Tawur. Tawur itu sampai ngilangin nyawa, Pak. Masya Allah. Ini sama Jackmania, friend, temen. Padahal orangnya jahat. Dalam agama ini nggak berlaku kayak gitu. Maka Anda bisa lihat ya, efek samping ketika orang terlalu taklid kepada ormas. Jeleknya penganut ormas itu, walaupun dipelupuk mata dilupakan, tapi sama orang lain nyerang dia, karena dia taklid sama ormas. Dan itu kelihatan tampak. Sudahlah, daripada kamu sibuk metani orang yang nggak salah gitu ya, belum tentu itu salah, anggaplah masih di ranah perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Itu kan diserang terus. Gimana caranya biar ini disudutkan? Tapi yang sudah cetok-cetok salah itu loh, ditutupi. Kenapa kamu nggak nyinggung itu? Oh, dia satu ormas dengan saya. Apakah gara-gara satu ormas kemudian kau boleh diamkan, sementara yang di sebelah sini
Kau selalu singgung padahal dia lebih tidak bermasalah daripada yang itu. Kalau sama-sama dipermasalahkan. Paham ya? Itulah efek dari taklid. Jadi fenomena taklid di tempat kita, di masyarakat kita sangat banyak. Jadi misalnya ya, ono kiai sing karo joget-joget gak karuan. Itu pelanggaran enggak? Pakai mazhab apa yang mengatakan itu bukan pelanggaran? Pakai mazhab apa? Hah? Mau pakai mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, ini semuanya pelanggaran. Tapi dia tutupi pelanggaran itu. Jadi malah nggak pernah disinggung. Dalam kajian dia nggak nyinggung itu, nyinggung yang sini. Loh, yang ini kenapa kamu singgung? Apa salahnya dia? Wah, dia anti ini, anti ini, anti ini. Anti ini anggaplah masih dalam ranah khilaf. Ada ulama yang anti dan kamu tidak anti misalnya. Apa salahnya dia kalau dia mengambil pendapat ulama yang anti? Kalau masih di ranah khilaf. Tapi yang sudah jelas salah-salah kau diamkan. Yang sudah jelas salah diamkan. Karena tadi masalah al-wala wal bara. Nah, para ulama sudah ngasih panduan seperti itu. Jangan sampai hanya gara-gara sama bendera terus yang salah kamu lupakan. Amar ma'ruf nahi mungkar jadi tidak ditegakkan. Wis cetok-cetok itu salah. Ya, kalau bukan karena netizen ya itu tidak terangkat. Sehingga republik ini mazhab yang paling besar adalah mazhab netizen. Paling kuat itu ya. Pokoknya kalau sudah berhadapan dengan netizen ya, nanti akan ada pengaruhnya. Baik, begitu wahai netizen ya. Nah, ini saya bicara dengan ini Pak yang di depan kamera ini. Lanjut. Ya, jawaban yang kedua, nisbah. Catatan yang kedua, nisbah kepada madhab tidak dikenal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat, sehingga tidak ada nilai hukum sunnah maupun wajibnya untuk menisbahkan diri dengan madhab tertentu dalam penyebutan nama. Berdasarkan hal tersebut, penyebutan fulan asy-Syafi'i atau fulan al-Maliki tidak memiliki nilai sunnah apalagi wajib. Artinya penyebutan itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Nah ini prinsip ya. Kamu wajib bermadhab. Salah tuh benar. Ya salah. Yang mewajibkan itu siapa? Abu Bakar Asy-Syafi'i, Umar bin Khattab Al-Maliki, ada kayak gitu? Tidak ada. Sehingga kalau itu wajib, seharusnya dulu para ulama bernisbah demikian. Dulu-dulu yang zaman sahabat atau tabi'in. Nah, selanjutnya Syekhul Islam mengatakan permasalahan yang tidak ada ajarannya dalam syariat tidak boleh dijadikan untuk sarana ibadah menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula tidak boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan merasa kalau Bapak bernisbah kepada mazhab ganjarannya tambah, itu jangan ya. Apalagi dosanya jaminan hilang, itu juga jangan. Tidak ada jaminan seperti itu kecuali bagi mereka yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya catatan yang ketiga, lalu apa fungsi bernisbah kepada madhab? Bukankah banyak ulama menggunakan nisbah itu pada penyebutan namanya, seperti Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Ibnu Rajab Al-Hambali? Fungsi penisbatan itu hanya semata tanda pengenal atau litta'rif. Tanda pengenal ya. Semata apa? Tanda pengenal litta'rif, yang menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar ulama tersebut mengikuti jalur madhabnya. Syekhul Islam juga menyebutkan bernisbatlah kepada ulama atau syekh tertentu hanya bertujuan sebagai at-ta'rif, yaitu tanda pengenal, untuk membedakan antara satu orang dengan yang lain. Adapun standar pujian atau celaan, cinta dan benci, pro dan kontra adalah berlandaskan agama atas dasar standar yang dengannya Allah Ta'ala menurunkan sultan, ya sultannya
adalah kitabnya. Ya. Jadi kalau kita bernisbah kepada madhab, boleh atau tidak? Boleh. Kalau bertanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Sebagaimana kita boleh bernisbah kepada nasab atau kepada daerah, tapi berfungsi sebagai apa tadi? Litta'rif, hanya sebagai tanda pengenal, identitas, bukan sebagai apa? Agama. Bukan sebagai agama. Bapak siapa? Saya Muslim. Silakan. Bapak madhabnya apa? Saya Syafi'i. Boleh? Boleh. Kalau ketemu dengan selain Syafi'i gimana Pak? Ya sama Muslim kita bersaudara. Karena prinsip kita semua Muslim adalah saudara. Wallahu a'lam. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita sudah membaca berapa? 11 atau 12 catatan berkaitan dengan masalah bermadhab. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan fikih ikhtilaf. Mau dibaca sekarang atau besok? Ada beberapa pertanyaan Ustaz, monggo derek. Nah. Baik, sebagai pembuka saja. Oke, baik. Sebagai pembuka kita baca fikih ikhtilaf. Jadi bagian ini kita akan mengenal bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat, apa sih yang harus saya lakukan? Itu yang dibahas dalam fikih ikhtilaf. Begitu Pak ya? Sehingga agar jangan sampai perbedaan pendapat justru menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, padahal seharusnya tidak boleh sampai pada tingkatan permusuhan. Meskipun ada juga perbedaan pendapat yang boleh sampai pada tingkatan permusuhan. Jadi dudukkan dulu, ini perbedaan pendapat yang kayak gimana. Di beda pendapat ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Kalau beda pendapat dalam masalah yang tidak ditoleransi, kita musuhi. Misalnya ada orang yang beda pendapat dengan kita, apakah Nabi Isa itu anak Tuhan atau tidak? Beda pendapat nggak Pak? Hah? Beda pendapat nggak? Beda. Kalau Bapak ketemu dengan orang yang mengatakan Allah punya anak, wajib nggak kita benci? Wajib. Kenapa? Orang ini menyatakan sebuah sifat untuk Allah yang itu adalah penghinaan kepada Allah. Masa Allah dikatakan punya anak dan Allah murka ketika ada yang mengatakan Allah punya anak. Contoh yang lain, kita beda pendapat dengan Syiah. Apakah betul Jibril itu salah alamat dalam menyampaikan wahyu? Yang seharusnya disampaikan kepada Ali tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya yang jadi Nabi meleset. Nah, seharusnya Ali bukan Muhammad. Menurut keyakinan siapa? Syiah. Nah, sehingga kalau ada orang yang beda pendapat dengan kita, nabimu siapa? Ya, saya Nabi Muhammad SAW, itu nabiku. Kalau saya bukan, seharusnya jadi nabi itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Jibril salah alamat. Sebagian sekte Syiah itu kan selesai sholat dia menepuk pahanya sambil mengucapkan khana Jibril. Jibril khianat. Subhanallah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Dan dia benci sama Jibril. Orang Syiah, sebagian orang Syiah benci sama Jibril. Nah, kita beda pendapat dengan dia kayak gini, ditoleransi gak? Nah, ketemu orang yang punya pendapat yang seperti itu, kita musuhi. Kamu musuh sama saya karena keyakinanmu keyakinan kotor,
sebab dia meyakini sesuatu yang jelek. Nah, selanjutnya kita baca. Fikih ikhtilaf, panduan ketika beda pendapat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan menjelaskan istilah khilaf dan ikhtilaf. Para ahli bahasa berbeda pendapat apakah kedua istilah ini maknanya berbeda ataukah dua kata sinonim yang maknanya sama. Sebagian ulama membedakan antara dua istilah ini. Di antaranya Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 61, beliau membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. A. Ikhtilaf adalah perbedaan yang didasari dengan dalil, sedangkan khilaf adalah perbedaan yang tidak didasari dengan dalil. B. Ikhtilaf sebagai pengaruh dari rahmah, sedangkan khilaf terjadi karena pengaruh bid'ah. Sebagian ulama menganggap bahwa istilah khilaf dengan ikhtilaf adalah dua kata yang sinonim yang memiliki makna yang sama, dengan catatan perlu dibedakan antara berbeda dengan bertentangan. Tidak semua yang berbeda itu bertentangan, tetapi semua yang bertentangan pasti berbeda. Hijau dengan kuning adalah dua warna yang berbeda tetapi tidak bertentangan. Adapun hitam dengan putih adalah warna yang berbeda sekaligus bertentangan. Masya Allah. Bisa dipahami ya? Bedakan apa? Perbedaan dengan pertentangan. Paham ya? Islam dengan kafir beda. Hah? Beda atau bertentangan? Bertentangan. Sunnah dan bid'ah bertentangan. Tauhid dan syirik bertentangan. Itu lawannya. Sehingga ada ini, yang satunya hilang. Ada tauhid, ya nggak boleh ada syirik. Betul syirik, tauhidnya hilang. Selanjutnya, pembahasan fikih bermadzhab tidak lepas dari perbedaan pendapat. Perbedaan ini mustahil dihilangkan. Oleh karena itu, yang lebih penting untuk diketahui adalah cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan tersebut agar keberadaan perbedaan itu tidak menjadi sumber masalah bagi kita di dunia dan akhirat. Baik. Karena ada sebagian orang yang mutung, Pak. Ini dikit-dikit kok beda toh, Pak. Yang ini bilang ini, pusing wis gak usah belajar. Ya wis. Goblok salawas sih. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Ya? Pernah ketemu? Ada banyak orang. Gimana sih ini? Katanya Qur'annya satu, nabinya satu, Tuhannya satu, agamanya satu. Kok beda-beda? Nah, kamu baru datang kenapa komentar? Kamu itu baru datang kenapa komentar? Perbedaan itu sudah ada sebelum bapakmu dilahirkan. Kita bisa sebelum bapakmu lahir itu perbedaan itu sudah ada. Bahkan sebelum mbahmu lahir perbedaan itu sudah ada. Tiba-tiba kemudian dia datang pengen belajar terus komentar kenapa ada perbedaan gini. Itu sebuah realita. Kamu mau bantah apa? Enggak mungkin. Membantah realita mustahil. Maka yang lebih penting bukan menolak perbedaan. Saya enggak mau kalau ada beda. Nah, pengennya apa? Ya semuanya satu kata. Ya coba satukan. Enggak mungkin kan? Terus gimana? Jangan gara-gara ada perbedaan terus kamu malah mengambil sikap menjauh. Ya sudahlah kalau gitu saya nggak mau belajar. Ya sudah, salahmu sendiri kan. Kalaupun tidak tahu maka gimana? Dia nggak mau belajar. Baik, serius saya sebutkan ini ya. Ada sekelompok jamaah ya, yang dia memperingatkan kami, jangan bahas fikih, jangan bahas fikih. Itu pemicu permusuhan. Wah, pemicu permusuhan itu. Lah kenapa? Di situ ada perbedaan-perbedaan yang bikin kita bermusuhan tuh kayak gitu. Subhanallah, ini komentar bodoh seperti ini ada di tengah orang yang sering ceramah di masjid-masjid, keliling dari satu masjid ke masjid yang lain.
Pokoknya masalah ikhtilaf jangan dibahas. Maksudnya gimana? Sudahlah, buang saja itu masalah ikhtilaf. Ini contoh Pak, menolak realita. Padahal itu mustahil. Mustahil. Kenapa mustahil? Itu sudah ada sebelum kamu lahir, bahkan sebelum bapakmu lahir. Lah terus gimana? Ya kalau kamu tolak percuma saja. Tapi yang benar gimana? Nah, kita belajar bagaimana cara menyikapi perbedaan, bukan menolak perbedaan. Jadi ada kelompok yang kayak gitu. Ya memang wajar, makin bodoh orang itu makin kayak gitu, Pak. Jadi nambah-nambahi masalah, bukan memberi solusi. Makanya betul apa yang dikatakan oleh para ulama, orang beramal tanpa ilmu fakana mimma yufsid aktsar mimma yuslih. Yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Nah, kita ngaji untuk mengenal cara yang benar itu gimana. Jangan sampai keluar kata-kata, jangan singgung khilafiyah, perbedaan itu buang saja. Itu enggak benar semuanya. Bapak mau sebut nama siapa di antara ulama yang Bapak kenal? Saya kenal siapa ya? Baik, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya buku kumpulan perbedaan pendapat ulama. Berarti bakar saja itu bukunya Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kan buku yang isinya perbandingan madhab. Terus gimana kalau buku kayak gitu? Dibuang saja. Dan hampir semua buku-buku madhab dari daftar ulama yang Bapak tahu pasti menyebutkan perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan itu konsekuensi dari ijtihad. Konsekuensi dari ijtihad. Nanti akan kita pelajari lebih dalam bagaimana fikih dalam memahami ikhtilaf. Wallahu alam. Tapi mohon sabar ya. Ramadan libur. Syawal wallahu alam. Syawal mulai Ustaz. Syawal mulai. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di bulan Syawal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Ahmi Nur Bait STBA hafizahullah taala yang telah memaparkan kajian pada sore ini. Ini ada beberapa pertanyaan, gimana Ustaz? Tafadhal. Baik. Mohon izin Ustaz, pertanyaan yang pertama, jika bermadhab tidak bisa hanya pada satu imam, namun bagaimana hukumnya suatu kelompok yang mengikuti pendapat dari satu imam seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Taimiyah? Jazakumullah khair. Bagaimana jika bermadhab tidak bisa hanya pada satu imam, namun bagaimana hukumnya suatu kelompok yang mengikuti pendapat dari satu imam seperti Imam Abul Hasan Asy'ari dan Ibnu Taimiyah? Bagaimana hukumnya kelompok yang hanya mengikuti satu imam? Iya. Ya sama seperti kaidah sebelumnya, bahwa kita tidak boleh membatasi hanya dengan satu madhab dalam belajar. Maka kalau ada kelompok seperti itu atau ada orang seperti itu, ya kita luruskan. Nggak boleh kayak gitu. Silahkan kamu pelajari, mengenal semua kebenaran dari manapun asalnya. Sehingga ini bukan pendapatnya Syekh Fulan, saya tolak. Ya jangan kayak gitu ya. Ini sikap yang keliru. Nah, baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau ada ustadz yang madhabnya benar, tapi apa yang dikatakan beliau tidak sesuai dengan hadis maupun kitab, apakah tetap mengikuti atau meninggalkan ustadz? kalau Bapak bisa menilai itu, misalnya ustadz ini punya pendapat A, tapi suatu ketika pendapat beliau yang lain bertentangan dengan hadis, ya kita nyatakan pendapat beliau dalam hal ini salah, namun tidak sampai menurunkan derajat beliau. Jadi beliau tetap kita jadikan guru, namun dalam satu masalah ini beliau salah, begitu ya. Sehingga bedakan antara menilai pendapat dengan menilai orang. Kalau menilai pendapat sifatnya kasuistik, beliau berpendapat A, oh ternyata A ini salah,
yang benar B. Kok bisa? Nah ini ada dalilnya kayak gini, bunyinya seperti ini, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalil yang dipakai oleh Ustadz hadisnya lemah, ya kita katakan pendapat Ustadz salah, tapi tetap menghormati sang Ustadz sebagai guru dan sebagai orang alim yang belajar agama. Begitu? Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana adab dalam menghadapi perbedaan pendapat antar madhab atau perbedaan pendapat antar imam mujtahid di luar imam yang 4? Seumpama kita mengambil pendapat imam A, teman kita mengambil pendapat imam B, bagaimanakah sikap yang seharusnya? Nah, nanti mau kita bahas di fikih ikhtilaf. Ada kajian tentang ketika kita menghadapi perbedaan dengan orang yang dengan orang lain, ya, baik perbedaan dalam madhab maupun perbedaan dalam pendapat yang lain, cara yang tepat bagaimana? Baik, berarti jawabannya ikutilah pertemuan-pertemuan berikutnya. Betul sekali, Masya Allah. Ya, baik. Pribun? Jawabannya besok akan datang. Atau silakan baca buku, di situ ada kalau mau mendahului kajiannya. Mumet nanti Ustaz. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Masya Allah ini panjang sekali Ustaz. Ini dibacakan dan Ustaz. Pertanyaan panjang. Lah saya nggak tahu. Coba Ustaz. Izin bertanya, tadi Ustadz Hafidhakumullah menggambarkan agama ini seperti sebuah gedung yang memiliki banyak pintu. Pintu-pintu ini adalah permisalan dari madhab-madhab yang ada. Salah satu cara kita mempelajari fikih adalah dengan belajar dari salah satu madhab tanpa menolak penjelasan dari madhab lain, dalam kurung yang bisa jadi pendapatnya lebih benar. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama berijtihad dalam menentukan hukum-hukum. Pertanyaannya, kapan kita bisa menilai bahwa pendapat ulama lain itu lebih benar daripada pendapat mazhab kita? Bukankah dibutuhkan keahlian-keahlian tertentu yang disyaratkan untuk mentarjih pendapat-pendapat ulama yang ada? Maka di level apa kita bisa memilih kalau pendapat ulama fulan arjah daripada, lebih kuat daripada ulama yang kita ikuti? Masya Allah. Nah ini pertanyaan yang bermutu ini, Masya Allah. Jadi baik, sudah selesai? Masih nyambung? Masih ada nyambung Ustaz. Hah? Masih ada nyambung. Oh masih nyambung. Karena saya pernah mendengar pendapat bahwa kita harus sampai ke level mujtahid baru kita boleh mentarjih pendapat-pendapat ulama, dan kita wajib taklid ke satu mazhab sampai kita bisa di level itu. Ji, nikah Ustaz. Baik, coba fokus ke sini ya. Kalau misalnya kita membahas, oh ini lebih rojih daripada itu, atau pendapat saya salah yang betul pendapat itu, atau pendapat guru saya salah yang betul pendapat guru yang lain. Lah itu taunya dari mana? Cara kita dalam menilai itu gimana? Nah, pertama begini, bedakan antara sikap pribadi dengan yang kedua mendakwahkan untuk orang lain. Beda ya. Misalnya, Bapak belajar dari guru A. Dari guru A itu Bapak belajar pendapat-pendapat A dari guru tersebut. Sudah? Kemudian satu ketika Bapak belajar dari guru yang lain. Dari situ Bapak mendapatkan ilmu yang tidak Bapak dapatkan dari guru A. Nah, pada saat Bapak ngerti ilmu yang baru, terus Bapak menilai, kayaknya yang B ini lebih meyakinkan. Kayaknya yang B ini lebih meyakinkan. Kemudian Anda mengambil sikap, ya sudahlah, untuk pendapat guru A saya tinggalkan, saya beralih ke B. Sifatnya untuk pribadi, boleh enggak? Sah-sah saja, silahkan. Dan berpindah seperti ini nanti Anda akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Sebagaimana bertahan juga dimintai pertanggungjawaban, berpindah juga akan dimintai pertanggungjawaban. Insya Allah sampai di sini paham? Baik. Berbeda dengan pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu berarti pernyataan kita terkait orang lain agar orang itu mengikuti sikap kita. Nah, itu beda ya. Misalnya kita buat rilis di berita, kesesatan Ustadz A, gara-gara apa? Dia mengambil Ustadz B. Nah, ini beda lagi. Kalau sampai pada tingkatan membandingkan ini untuk disampaikan ke halayak umum, ini butuh ilmu yang lebih. Karena Anda sedang menjadi hakim untuk dua orang. Anda sedang jadi hakim untuk dua orang. Paham? Tapi kalau untuk sikap pribadi, saya lebih condong ke B, saya lebih condong ke C, ya silakan monggo. Masing-masing orang punya hak untuk memilih itu. Namun Anda juga perlu yakin bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Namun kalau menghakimi kemudian disampaikan ke masyarakat, nah yang kayak gini butuh ilmu yang lebih. Maka yang dimaksud tadi, untuk bisa menilai kita butuh sampai tingkatan mujtahid. Nah, itu menghakimi. Tapi kalau Anda hanya sebatas saya lebih condong ke sini, ya nggak perlu sampai tingkatan mujtahid. Misal ya, dalam perjalanan kita belajar akan banyak kita jumpai aneka perbedaan. Ini berpendapat A, ini berpendapat B. Tapi saya lebih condong pada B. Konsekuensinya saya tinggalkan A. Itu untuk kita. Tapi kemudian kita menyatakan itu di tempat umum, beda lagi. Karena ketika itu Anda berarti mau menghakimi siapa di antara A dan B ini yang benar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Lama-lama jadi indah dan untuk ikut terus nih kajiannya. Iya, insya Allah nggak mumet ya Pak. Insya Allah enggak. Sulit dipahami nggak? Insya Allah semakin indah dan diberi kemudahan Allah ya. Karena ada yang merasa keberatan tuh sampai kepalanya keberatan, terus merem. Dicatat Dicatat ya. Di sini setiap Rabu pekan keempat sama beliau. Ini beliau yang bahas kayak gini yang bahas ini di. Ini rumit atau tidak? Tidak. Nikmat Allah. Dan kita perlu semuanya. Karena sebenarnya kalau kita ngikuti arahan para ulama dalam melihat perbedaan, melihat madzhab dan seterusnya, oh ternyata akan memberikan efek O gitu kan. Itu yang disebut dengan O effect. Oh baru tahu kayak gitu. Biar kita tidak menjadi orang yang kaku gitu Ustaz. Betul sekali. Insyaallah. Baik, ternyata waktunya sudah lebih, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan kita semua insyaallah semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan insyaallah di Ramadan Selasa pekan pertama berarti ya pokoknya pertama insyaallah beliau di masjid ini. Jadwal beliau ngisi di masjid ini menjelang buka puasa. Dicatat nggih, Selasa untuk kita Selasa, Rabu, Sabtu itu insyaallah dicatat monggo. Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan mudahan untuk kita semuanya. Demikian baiklah kita tutup kajian pada sore hari dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.